Halo sahabat setia, apa kabar kalian semua? Saya selalu berharap kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, juga selalu ada dalam lindungan yang maha kuasa tentunya. Amin. Baiklah sahabat, sekarang ini, dalam episode kali ini, seperti biasa, kita akan mempersembahkan pada kalian sebuah alur cerita film Asia yang bertemakan tentang dahsyatnya parfum ajaib, di mana dalam kisahnya menceritakan tentang seseorang yang bisa memikat wanita siapapun yang dia sukai hanya dengan parfum ajaib, di mana si pria bisa mendapatkan kekasih yang jadi idolanya sekalipun. Oke? Sahabat, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya langsung saja kita simak alur cerita filmnya bersama-sama. Selamat menonton. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Pagi itu ada seorang gadis cantik dan mulus memasuki sebuah bus angkutan, dan seperti biasa ada si pria culun bernama Chang Sui. Saat itu dia menerima parfum dari seseorang yang tidak dia kenal. Orang yang memberikan parfum itu sangat menyeramkan, tapi pemberian itu gratis buat Chang Sui. Dan saat parfum itu digunakan, semua wanita yang berpapasan dengan Chang Sui jadi terpesona dengan pria itu. Begitupun juga ketika di dalam bus kota, gadis cantik yang menjadi idola Chang Sui pun ikut mepet padanya. Gadis itu bernama Ara. Pagi itu Chang Sui pergi kerja dengan tergesa-gesa, akibat dia bangun kesiangan. Kalau dilihat sepintas, si Chang Sui ini terlihat sebagai pria lugu dan culun, serta kondisi kesehariannya seperti orang yang serba kekurangan. Untunglah saat pagi itu, dia masih belum ketinggalan bus langganannya, jadi dia bisa terus ke kantornya. Saat sedang asik melihat HP-nya, tak lama masuk seorang gadis yang sangat cantik, yang bernama Ara, duduk di kursi belakang Chang Sui. Setelah sekitar seperempat jam di perjalanan, Chang Sui pun telah sampai di kantornya dengan tergesa-gesa karena terlambat. Dan sang atasan yang melihat Chang Sui terlambat seperti itu, lantas si bos menendang kakinya karena jengkel dengan penampilan yang seperti itu, seperti seorang gembel, bukan seorang marketing penjualan mobil-mobil bagus di kota besar itu. Dan seorang teman dekatnya Chang Sui yang bernama Sin Bo menyarankan agar Chang Sui membuka diri saja pada gadis idolanya itu dengan cara tembak langsung saja agar cepat beres, mau ya syukur, tidak ya kita harus legowo menerimanya. Gitu loh sobat, ucap Sin Bo menyarankan Chang Sui. Demikian juga dengan Ara. Gadis cantik ini sudah lama menjomblo, ada sekitar 5 tahun. Kini dia sangat berhati-hati sekali untuk menerima laki-laki, sebab laki-laki yang terakhir jadi pacarnya itu sangat playboy. Banyak sih sekarang yang mendekati dia. Namun, Ara masih tetap dengan prinsip jomblo setianya. Saat itu, Chang Sui sedang mencoba mencari-cari baju untuk dirinya, sebab sang bos memintanya untuk tampil dengan rapih. Setelah mencari-cari cukup lama, tapi rupanya sang pelayan toko mulai kesal dan menganggap Chang Sui hanyalah orang miskin yang tak mungkin bisa membeli pakaian di toko ini. Namun sial bagi Chang Sui, saat dihendak pergi melihat toko baju yang lain, dia tak sengaja menarik sebuah jas bagus hingga sobek. Langsung saja, sang pelayan toko itu meminta Chang Sui untuk membayar jas itu yang harganya sangat mahal. Gajian 3 bulan pun belum tentu bisa menebusnya. Namun daripada dilaporkan pada polisi, Chang Sui terpaksa meminjam pada ponakannya. Dan sisanya,
dia ambil dari tabungannya sampai habis tak bersisa. Saat malam hari, Ara baru pulang kerja, dia berjalan ke rumahnya, yang memang jaraknya tidak terlalu jauh. Namun saat sampai di rumah, Ara jadi kecewa, sebab ibu tirinya dan adik tirinya sedang bersenang-senang di rumah, sehabis menghabiskan uang Ara dengan belanja ke mall, terus karaoke-karaokean. Layaknya orang-orang kaya, bahkan sang ibu tiri minta pada Ara agar adik tirinya dibelikan mobil, agar dia dan ibunya bisa jalan-jalan ke pusat perbelanjaan. Malam itu, Chang Sui baru saja pulang dari berkemah. Dia masih sempoyongan akibat meminum minuman beralkohol di perkemahan. Dan saat berjalan di gang yang sempit dan gelap, Chang Sui bertabrakan dengan seorang pria yang berpenampilan menyeramkan. Dan si pria itu membawa beberapa botol minyak wangi yang terjatuh di tanah akibat tadi bertabrakan. Dan kemudian, tiba-tiba, si pria itu memberikan salah satu minyak wangi yang dalam kegelapan pun masih terlihat menyala. Dan parfum istimewa itu diberikan secara gratis dari si orang tadi. Pagi itu, Chang Sui mencoba memakai parfum yang diberikan orang malam itu. Karena pagi itu, dia bangun kesiangan, dia pun sangat tergesa-gesa untuk pergi ke kantornya. Dengan wangi parfum yang sangat wangi harismatik dan berwibawa, membuat Chang Sui jadi percaya diri. Dan dia segera pergi ke kantor. Sungguh parfum yang ajaib. Karena selama dalam perjalanan menuju ke kantornya, Chang Sui jadi selalu diikuti dan dikagumi oleh setiap perempuan yang berpapasan dengannya. Sampai-sampai ada seorang nenek-nenek, dia sangat terpana oleh ketampanan Chang Sui. Dan saat Chang Sui naik ke bus kota pun, mereka mengikutinya. Termasuk ada seorang gadis cantik, idola Chang Sui, yaitu Ara. Dia pun sangat tertawan oleh penampilan Chang Sui saat itu, tak henti-hentinya dia menatap Chang Sui. Dan Ara pun, baru pertama kali ini saja, dia bisa sangat berdebar-debar dan terpesona melihat sosok laki-laki yang dia lihat langsung di depan matanya. Chang Sui jadi bingung sekaligus, dia yakin kalau semua kejadian yang dia alami itu nyata terjadi. Dan Chang Sui meyakini kalau semua itu akibat dia memakai sebotol parfum yang diberikan oleh seseorang tadi malam. Dan untuk meyakinkan dirinya lagi, Chang Sui akan berjalan-jalan di mall. Dan saat berada di pusat perbelanjaan, dia bertemu dengan pelayan toko yang kemarin meremehkannya. Namun berbeda kali ini, begitu melihat Chang Sui, si mbak pelayan toko itu langsung mendekat pada Chang Sui, yang seolah-olah dia ingin mencium Chang Sui. Tak berhenti sampai di situ saja. Semua perempuan yang sedang berbelanja jadi berebut ingin memeluk Chang Sui. Dan Chang Sui pun dia harus berusaha bersembunyi di tempat yang aman. Dan saat dia bersembunyi di tempat yang lumayan aman, tiba-tiba saja Chang Sui dikejutkan dengan hadirnya Ara di toko itu. Dan Ara pun merasa ada yang aneh. Sebab sedari tadi, Ara melihat kalau Chang Sui sekarang selalu jadi buruan para wanita yang ingin sekali memeluknya. Termasuk diri Ara sendiri. Sekarang entah mengapa ketika dekat pada Chang Sui, Ara ingin sekali mencium dan mendekap Chang Sui. Dan setelah mencium Chang Sui, meskipun hanya sekejap, Ara kemudian sadar dan meminta maaf pada Chang Sui, lantas cepat-cepat dia pergi. Untuk menenangkan perasaannya, Ara curhat tentang semua kejadian yang terjadi hari ini pada sahabat terdekat di kantornya. Dan Ara pun tidak habis pikir dengan dirinya yang begitu saja mencium Chang Sui, namun sang teman hanya berkata, mungkin itu sebuah sugestimu yang terpendam. Dan ketika bertemu laki-laki yang banyak disukai orang, secara spontan kamu tergerak untuk mencoba diri. Apakah kamu akan disukai si pria itu? Mendengar pendapat sang teman, Ara hanya terdiam, tak memberikan komentar. Dan pada malam itu, Chang Sui dan temannya diajak makan sang bos. Karena penjualan mobil hari ini cukup berhasil. Namun saat mereka mulai menyantap hidangan mereka, Chang Sui secara kebetulan melihat Ara dan temannya ada di rumah makan itu juga. Demikian juga dengan Ara, dia juga mengetahui kalau Chang Sui ada di tempat itu.
Lalu teman Ara yang bernama Enhi menggoda Ara dengan mengatakan, "Kalau jodoh meski hendak pergi kemanapun, selalu akan ketemu juga," ucap Enhi dengan nada menggoda Ara. Saat itu Chang Sui melihat Ara akan pulang dari kafe itu, karena terlihat Ara banyak minum juga, dan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Chang Sui pun berencana mengikuti Ara, namun kali ini Chang Sui tidak akan memakai parfum ajaib itu, agar dia tahu apakah respon baik Ara itu dari keajaiban parfum, atau memang Ara mulai menyukai Chang Sui. Saat itu, ketika Ara hendak menunggu taksi, Ara melihat Chang Sui duduk menunggu Ara, dan Ara langsung mendekat Chang Sui, lalu berkata pada Chang Sui, "Kok, kenapa kita selalu saja bertemu? Dari kemarin aku selalu dipertemukan dengan kamu. Apakah ini yang namanya jodoh?" ucap Ara pada Chang Sui. Namun Chang Sui bukannya menjawab, dia malah diam kaget dan grogi. "Oh ya, kalau begitu, malam ini kita tidur bareng yuk," ucap Ara mengajak Chang Sui. Terlihat Ara memang sudah ngaco dan mabuk berat. Lalu Chang Sui membawa Ara ke rumahnya untuk diistirahatkan. Namun saat terbangun sebentar, Ara kaget. Dia tidak mengerti dengan apa yang terjadi padanya, dan dia sedang apa berdua dengan Chang Sui di tempat tidurnya. Dan saat itu Ara akan pergi dari rumah itu. Ara merasa malu dan merasa tidak punya harga diri pada Chang Sui. Namun begitu juga dengan Chang Sui pun sebenarnya dia tidak tidur. Dia hanya diam menunggui Ara yang sedang tertidur pulas. Memang setelah kejadian malam itu, Ara jadi semakin bingung dan malu pada Chang Sui. Dia sama sekali tidak sadar dan tidak berniat melakukan semua itu pada Chang Sui. Intinya sekarang jadi serba gamang dan tak tentu arah pikirannya. Sebab Chang Sui pasti menganggap perempuan gampangan dan murahan, pikirnya dalam hati. Dan dia pun jadi menyesal meminum minuman beralkohol terlalu banyak yang menyebabkan dia jadi lepas kontrol. Namun saat di bis kota, kembali Chang Sui bertemu dengan Ara. Dan saat itu, Chang Sui memberikan kartu namanya pada Ara yang masih berada di luar bus kota. Dan saat Ara sudah berada di kantornya, dia mencoba menghubungi Chang Sui melalui WA. Di luar dugaan, mendapat ajakan dari Ara untuk bertemu di sebuah rumah makan, membuat Chang Sui jadi berjoget senang. Dan setelah tiba waktunya, kedua muda-mudi itu bertemu di sebuah tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Dan dengan perasaan yang masih grogi, Chang Sui memulai percakapan dengan mengatakan kalau dia hari ini sangat senang bisa bertemu lagi dengan Ara. Dan Ara yang mendengar perkataan Chang Sui yang lancar, Ara jadi memegang tangan Chang Sui yang di telapak tangannya ada tulisan percakapan yang dibaca Chang Sui. Saat berbicara tadi, Chang Sui pun jadi tersipu malu dibuatnya. Namun pada momen ini, Chang Sui tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk menembak Ara. Sebab sudah sejak lama dia ingin sekali mengatakan perasaannya yang sejak bertemu Ara di bis kota dulu. Chang Sui sudah menaruh hati pada Ara. Dan pada saat yang tepat inilah kemudian Chang Sui memberanikan dirinya untuk nembak Ara. "Ara, sebenarnya ada yang aku ingin sampaikan sesuatu padamu," ucap Chang Sui dengan hati-hati sekali. "Sebenarnya aku sudah lama menyukai kamu. Sejak pertama kali aku melihatmu di bis kota itu, aku selalu perhatiin kamu dan juga ikutin kamu, meskipun jurusan bis kita tumpangi sangat jauh dari kantorku," ucap Chang Sui menambahkan. "Namun memang aku yang sebagai laki-laki tidak berani memulai berkenalan denganmu. Bahkan aku menyapamu saja aku malu. Ara, itu saja yang kukatakan padamu. Ya intinya, aku menyayangi dan mencintai kamu dengan sepenuh hatiku." Demikian kata penutup dari Chang Sui yang begitu romantis. Dengan mendengar ungkapan cinta yang tulus dari Chang Sui, Ara melihat dan menilai kalau Chang Sui memang laki-laki yang terbuka dan polos, juga jujur dalam bertindak. Sebenarnya Ara pun baru kali ini ditembak oleh seorang pria yang tulus pemberani menurut Ara. Dan untuk mendengar jawaban kepastian Ara akan menerima atau menolak Chang Sui, Ara kemudian dengan romantisnya menggandeng Chang Sui sambil terus berjalan. Dan Ara berkata, "Kita memang baru bertegur sapa dan mengenal nama masing-masing pun baru kemarin. Tapi, aku sangat berterima kasih padamu, karena kamu perhatian dan mencintai saya. Dengan ini,
Saya menerima kehadiran kamu sebagai kekasih yang kusayangi dan kucintai juga, ucap Ara. Tapi aku berharap, kamu jangan sampai berhenti mencintaiku, ucap Ara, dengan penuh pengharapan pada Chang Sui. Sesampai di rumah, Ara merasa perasaan bahagia itu semakin muncul, yang nantinya bakal jadi mimpi indah yang sempurna. Dan setelah mereka resmi berpacaran, mereka berdua pun kini selalu menghabiskan waktu mereka untuk berdua selalu. Ara yang kini merasa ada orang yang sangat perhatian, merasa jadi semakin nyaman dibuatnya. Sedangkan Chang Sui pun demikian, merasa sudah menemukan orang yang dia sayangi dan dia cintai. Dia kini selalu membagi kebahagiaan berdua. Dan rasa sayang Chang Sui terlihat sekarang saat kaki Ara lecet-lecet terluka. Chang Sui segera pergi ke toko obat untuk membeli obat. Ara yang melihat Chang Sui yang begitu perhatian padanya, dia jadi semakin sayang dan takut sekali kalau kehilangan pria yang benar-benar polos dan lugu mencintainya. Setelah mendapatkan obat itu, Chang Sui segera saja mengobati luka Ara itu. Dan sekarang, kalau hendak pergi-pergi, Ara bisa digendong oleh Chang Sui sambil menunggu lukanya sembuh. Saat pulang ke rumah, malam itu Chang Sui sangat gembira. Bagaimana tidak? Sebab, sejak Ara tidur di rumah Chang Sui beberapa hari yang lalu, Chang Sui sudah tidak lagi menggunakan parfum ajaib itu. Jadi itu artinya, Ara itu mencintai Chang Sui bukan karena dipengaruhi oleh parfum ajaib itu. Buktinya, sekarang tanpa memakai parfum ajaib itu, Ara tetap mencintai Chang Sui. Dan ternyata, pembuat racikan dan penemu aroma parfum ajaib itu adalah Jim. Dia adalah mantan kekasih Ara, yang kini juga masih mencoba untuk balik lagi ke Ara. Pagi itu, Jim mencoba masuk ke mobil kantor Chang Sui, yang memang kebetulan mobilnya tidak terkunci. Dan ketika Chang Sui masuk ke dalam mobil itu, Jim sudah berada di dalam mobil. Dan saat itu, Chang Sui yang sedikit cemas dengan kedatangan Jim yang tiba-tiba, membuat dia lebih waspada. Saat itu, Jim mengatakan pada Chang Sui, kalau parfum itu tidak nyata, itu hanya memberikan pengaruh sesaat saja. Sesudahnya, tidak berpengaruh lagi. Dan kamu harus tahu, parfum itu adalah hasil penelitianku selama 5 tahun, dan aku menemukan formasi parfum itu, yang kemudian seseorang memberikannya padamu. Namun aku tidak tahu, kalau ternyata perempuan yang kamu tuju adalah Ara. Ara adalah mantan kekasihku selama 3 tahun. Dan sekarang, aku masih mencintainya, dan sedang berusaha untuk mendapatkannya kembali. Setelah Chang Sui bertemu dengan Jim kemarin, kini suasana hati Chang Sui jadi tidak tenang. Dia sangat khawatir kalau nanti Ara akan kembali pada Jim, pikir Chang Sui dengan was-was. Dan benar saja, saat itu Jim sedang bertemu dengan Ara. Dia mengatakan kalau Ara sedang dalam pengaruh parfum ajaib yang digunakan oleh Chang Sui, ucap Jim pada Ara. Mendengar itu Ara jadi penasaran. Maksud ucapan kamu apa, Jim? Dengan parfum ajaib yang kamu sebutkan, ucap Ara semakin penasaran. Begini. Aku telah melakukan penelitian selama 5 tahun untuk membuat formulasi parfum yang sangat bagus. Dan setelah hasilnya jadi, dan terbukti ampuh, untuk membuat semua wanita jatuh hati pada pria yang menggunakan parfum itu. Contohnya kamu, Ara. Sekarang kamu sedang suka sama orang, pada orang sangat tidak bermutu, culun, dan tidak seimbang dengan kecantikan dan selera kamu. Tapi lihat sekarang, kamu begitu dekat dan akrab sekali dengan si kampungan Chang Sui itu, ucap Jim dengan nada kesal. Dan kesukaan kamu pada si cupu itu bukan karena cinta, tapi karena minyak parfum yang kuciptakan sendiri. Jadi maksudku, aku minta padamu, Ara, agar kamu jangan dekat-dekat lagi pada manusia tidak bermutu itu. Ara, aku masih mencintai kamu sampai saat ini, ucap Jim sambil menghibah. Sementara Chang Sui, yang sedari tadi sambil berlari, dia mencari Ara. Sementara Ara sendiri langsung pulang, tanpa memberitahu pada Chang Sui. Dan memang ucapan dan keterangan dari Jim itu, membuat Ara jadi berpikir,
dan mengingat kembali pada masa ketika Ara mulai suka pada Chang Sui. Ya, saat dia melihat Chang Sui di bus kota. Dan Chang Sui juga begitu disukai oleh semua perempuan di bus itu. Saat itulah Ara menjadi sangat tertarik padanya, dan selalu ingin bertemu lagi di esok harinya. Meskipun Ara masih dipenuhi pikiran-pikiran miring tentang Chang Sui, dari Jim yang telah bicara panjang lebar tentang parfum ajaib itu, kini Ara mencoba untuk tenang dan akan menemui Chang Sui di rumahnya. Dan setelah bertemu mereka pun makan berdua dengan pikirannya masing-masing. Namun saat Chang Sui menarik sapu tangan di saku celananya, botol parfum ajaib jatuh ke lantai. Dan itu membuat Ara jadi semakin bingung pada kejadian yang menimpanya sekarang. Dan Ara pun sekarang pergi dari tempat Chang Sui untuk mencari si Jim. Dan saat itu Ara menemukan tempat di mana si Jim bereksperimen di laboratoriumnya. Kemudian Ara pelan-pelan masuk ke dalam dan mulai melihat-lihat isi ruangan itu. Dan Ara sangat kaget. Ternyata semua kejadian dia bersama Chang Sui semasa masih awal bertemu, sampai kejadian sekarang ada foto dokumentasinya di ruangan laboratorium Jim. Dan saat itu datang menemui Ara. Jim ingin sekali menerangkan apa yang sebenarnya yang telah terjadi padanya. Namun Ara sudah keduluan tidak suka dengan kelakuan Jim yang telah ikut campur dengan urusan pribadi Ara. Bahkan Ara menganggap Jim adalah seorang psikopat yang berbahaya, yang bisa melukai orang dengan sangat kejam. Dan saat itu telah datang Chang Sui yang hendak memukul Jim. Namun Jim dengan mudahnya menahan serangan Chang Sui. Kembali Jim meyakinkan Ara, kalau Ara menyukai si Chang Sui itu karena parfum hasil ciptaanku saja, kamu sendiri sebenarnya tidak menyukainya sama sekali. Percayalah padaku Ara, ucap si Jim meyakinkan Ara. Namun Ara sudah muak dan sangat tidak suka terhadap si Jim yang telah mempermainkan dan ikut campur dalam urusan pribadi Ara. Lantas secara cepat si Chang Sui dapat merebut parfum itu dari tangan si Jim dan langsung memberikannya pada Ara. Dan Ara langsung saja melemparkan botol itu ke lantai. Dan botol itu hancur serta isinya yang terbuang di lantai. Melihat hal itu, Jim lantas terkejut dan sangat kehilangan dengan parfum itu. Sebab itulah dari satu bukti yang dia ciptakan yang bisa menghadirkan cinta pertama seseorang pada orang yang dimaksud. Contohnya, cinta pertama Chang Sui pada Ara dan cinta pertama Ara pada Chang Sui. Namun tetap saja, Ara sekarang sakit hati pada dua orang itu, yaitu pada Jim yang benar-benar memanfaatkannya sebagai bahan eksperimennya dia. Dan Chang Sui sudah membuat Ara menjadi merasa ditipu karena telah menggunakan parfum ajaib itu untuk memikat hati Ara. Namun saat ini, Ara berpikir ulang. Sebab kalau dipikir-pikir, mengapa meskipun Chang Sui sudah lama tidak memakai parfum itu, rasa rindu dan rasa kangen Ara pada Chang Sui tidak bisa hilang dalam pikirannya. Bahkan kemarin, Ara sudah menghancurkan botol parfum itu. Tapi kenapa Ara kini semakin ingat dan kangen pada Chang Sui, yang pada akhirnya Ara pun jadi ingin bertemu Chang Sui dan ingin mengatakan bahwa dia pun sangat mencintai Chang Sui. Mereka pun lantas berpelukan dengan mesranya. Dan film pun selesai.